Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bang Kopir Official ya. Channel yang menjelaskan tentang edukasi kripto, permasalahan bisnis Ponzi dan pinjaman online ilegal ya. Saya harap kepada teman-teman yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya diberi kemudahan dan diperlancar rezekinya ya. Oke, amin. Oke teman-teman ya. Banyak sekali pertanyaan yang muncul ya di saya gitu dan di grup pinjol ya. Nanti grup pinjolnya bisa teman-teman langsung lihat di link deskripsi. Banyak pertanyaan dan banyak keluhan-keluhan yang dihadapi oleh nasabah pinjaman online gitu ya, baik itu legal ataupun ilegal gitu ya. Banyak sekali keluhan yang mereka terima gitu, mulai dari ancaman ya, mulai dari teror gitu, mulai dari intimidasi gitu. Jadi mereka pada intinya hal-hal yang seperti itu yang banyak ditakuti oleh nasabah pinjol gitu ya. Nah, semuanya kembali kepada kita semua gitu ya, kembali kepada kita semua. Bagaimana kita menanggapi hal itu, bagaimana kita mensiasati hal itu gitu ya. Jadi makanya semua teror-teror itu dan semua hal yang dialami oleh nasabah pinjol itu semuanya kembali kepada diri Anda semua gitu ya, dan ditambah strategi-strategi lainnya gitu ya sebelum melakukan pinjaman online itu gitu ya. Ada juga kadang-kadang nasabah itu ya nomor kontaknya diteror juga gitu ya. Bukan si nasabah itu aja yang diteror, tapi nomor kontaknya juga diteror. Nah, ini yang berbahayanya di sini gitu ya. Nah, itu yang fatalnya di situ teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya teman-teman ya, saya akan men-share kepada teman-teman semuanya ya. Ini khusus bagi yang belum melakukan pinjaman online gitu, yang akan melakukan pinjaman online. Nah, lakukan trik-trik hal yang saya share berikut ini gitu. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online ya. Dikata ini cara-cara ini akan meminimalisir ya kejadian-kejadian seperti Anda diteror secara membabi buta, walaupun kontak-kontaknya akan diteror juga secara membabi buta. Jadi saya coba share ya, ini menurut pengalaman saya pribadi juga gitu ya. Yang saya lakukan adalah cara-cara seperti ini gitu ya. Alhamdulillah ya, cara-cara ini membuat saya tidak teror pinjol itu tidak terlalu berefek sekali sama kita gitu ya. Kalaupun dia melakukan teror ya dia langsung ke kita gitu kan, bukan ke kontak kita ya. Nah gitu. Oke, langsung saja, jangan banyak bacot teman-teman ya, saya langsung men-share-nya. Nah, yang pertama caranya ya, ini perlu teman-teman perhatikan ya. Nah, ini saya tampilkan kontak ya. Nah, ini pertama masuk ke handphonenya, terus masuk di menu kontak. Nah, ini seperti di gambar ini. Teman-teman boleh cek ya kontaknya itu ya. Nah, di kontak ini teman-teman silahkan disimpan ya, disimpan nomor kontak ini, di save gitu, jangan sampai hilang. Nanti teman-teman mau hubungi kontak sama siapa gitu, teman-temannya gimana nanti kan. Nah, silahkan dirubah gitu ya. Maksudnya silahkan disimpan nomor kontaknya ini ya, seperti di gambar ya teman-teman ya yang saya tampilkan. Simpan dulu nomor itu semuanya, boleh di handphone lain ataupun di mana gitu, simpan ya. Jangan maksudnya ketika teman-teman melakukan pinjaman online ya di handphonenya gitu ya kan, memakai perangkatnya kan, nah itu kan nomor kontak masih ada itu, nah itu disimpan. Nah itu cara pertama teman-teman, disimpan. Terus berikutnya setelah menyimpan nomor kontak ya, masuk lagi di kontak ini. Nah, terus teman ubah nomor kontak itu. Nah seperti ini contohnya ya, saya teman lihat ya nomor kontak ini. Nah ini ada nomor kontak, ini saya beri, misalkan ini nomor kontak saya namanya Ilham. Nah ini ya Ilham, saya tandain nomornya ini yang dilingkari. Nah teman-teman ganti nomornya yang 2 angka di belakang gitu, seperti di gambar ini. Biar nanti kalau mau mau merubah kembali nomornya ke nomor semula nanti, nah teman-teman bisa nggak terlalu panik gitu ya, nggak terlalu ribet gitu, nggak terlalu susah gitu. Tapi kalau nomornya udah disimpan ke nomor lain ya nggak apa-apa, dirubah saja nomor ini gitu. Ilham bikin nomornya gitu, terserah nomornya bikin gitu. Yang penting 2 angkanya diganti. Boleh juga 4 angka juga boleh. Kalau di sini saya ganti dengan 2 angka saja di belakang seperti di gambar ya. Nah itu ya, itu perlu dilakukan. Nah gitu. Gunanya untuk apa? Nah gunanya apabila nanti misalkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya, teman-teman mungkin mengalami galbay mungkin ya, ini kita melihat resikonya nanti ya, efeknya gimana, itu yang kita lihat gitu ya dari trik-trik ini. Mungkin setelah teman-teman melakukan pinjaman
galbay ya, terus debt collectornya akan meneror teman terus tuh ya. Nah gitu, meneror teman terus. Nah maka dia akan menghubungi nomor-nomor kontak yang ada di handphone tadi yang udah disadap mereka gitu ya, gitu kan. Nah teman-teman bisa kebayang nggak lucunya di mana nanti kalau seandainya debt collectornya menelpon nomor yang salah gitu. Kebayang nggak lucunya di mana? Jadi nomor itu tidak berfungsi kan. Nah itu trik saya teman-teman ya, pas melakukan pinjaman dulunya gitu ya, yang saya terapkan. Insya Allah aman teman-teman, aman sekali, sangat aman, 100% aman sekali gitu. Nah itu tujuannya seperti itu, kita ganti nomor itu. Jadi arti kata kalau mereka mau neror teman-teman ya, debt collector itu ke kontaknya yang lain, itu tidak akan bisa gitu. Dan catatan ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang melakukan trik yang pertama ini, catatannya jangan lupa ditambahkan saja ya, ditinggalkan ya, ditinggalkan saja dari nomor kontak itu yang aktif hanya 2 aja gitu. Jangan nggak aktif semuanya ya. Nah, nomor kontak yang aktif harus siapkan gitu, minimal 2 nomor kontak gitu. Jadi 3 sama nomor Anda kan. Nah, jadi teman-teman semuanya nanti bisa menjadikan kondar itu mungkin dari nomor keduanya gitu, nomor ketiganya ya. Intinya larinya ke teman juga kan. Nah gitu, nomor kontak teman sendiri gitu boleh. Nah gitu, jadi teror pinjol ini tidak akan menyebar kemana-mana ya, akan membuat kita malu kan kalau dia menghubungi kontak kita yang ada di handphone yang memang real kontaknya. Nah itu kan membuat kita malu kan. Nah itu yang sangat-sangat yang saya terima laporan dari teman-teman ya, grup pinjol itu semuanya merasa di situ sering terjadinya masalahnya gitu, yang membuat mereka semakin tertekan, membuat mereka semakin menjadi nggak karuan gitu ya, galau lah gitu. Nah itu ya, silakan teman-teman coba cara-cara ini khusus untuk yang belum melakukan pinjaman online ya teman-teman ya. Kalau sudah melakukan pinjaman online ya udah, saya tidak bisa jamin pasti disadap nomornya gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut yang cara kedua ya, ini untuk supaya aman ya, di trik di samping aman juga tingkat akurasinya itu ya insya Allah bisa 90% pasti di ACC gitu ya, pinjaman ini gitu. Dan yang kedua gitu ya teman-teman ya, nah ini gambarnya, ini ada galeri ya teman-teman ya, galeri. Oke, galeri. Nah di galeri ini teman-teman itu wajib menyimpan slip gaji teman-teman, boleh ya, jangan foto-foto pribadi, jangan ya, apalagi foto-foto itu ya mohon maaf mungkin bersama suaminya, istrinya gitu ya, sedang dalam pokoknya yang sedang dalam mesra-mesraan gitu ya, atau gimana gitu, mungkin foto pribadinya mungkin habis siap gitu kan di pantai atau di mana gitu. Pokoknya foto-foto yang vital itu jangan dimasukkan di galeri ya, seperti ini. Jadi tinggalkan saja foto-foto yang istilahnya yang mendukung apabila teman-teman melakukan pinjaman online, misalkan foto-foto slip gajinya gitu ya, slip gaji, mungkin rekap pembayaran gitu. Nah, itu dimasukkan ke dalam itu semua teman-teman ya. Jangan tagihan ataupun pinjaman dalam itu, jangan tagihan-tagihan utang jangan dimasukkan. Intinya buat sebagus mungkin ya galeri itu isi dengan hal-hal yang positif seperti slip gaji gitu ya, pemasukan dari bisnis ini gitu, atau mungkin tempat usahanya kalau bisa dibuat juga di situ. Kalau teman-teman mengajukan pinjaman ya, mungkin ditanyain kerjaannya apa, berarti kita bisa menyediakan dalam galeri itu usaha kita gitu kan, tempat usaha kita ini seperti ini gitu. Oh Pak, pusing Pak, saya usaha nggak ada. Ya udah teman-teman tinggal foto aja siapa yang punya usaha di lingkungannya gitu, di tempat kerjanya, foto aja lagi kerja di situ. Ya udah, itu untuk meningkatkan 100% akurasi dari pinjaman ini gitu. Paling tidak 80% pasti diterima teman-teman. Itu saya sudah pernah membuktikan, cair itu ya. Nah itu yang kedua teman-teman ya. Nah, itu aja, saya rasanya 2 ini aja teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan sebelum melakukan pinjaman online. 2 ini aja yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah gitu, simpel, dan saya rasa ini sangat mudah dilakukan teman-teman. Jadi teman-teman aman yang pertama ya. Yang kedua, tingkat akurasi persetujuan dari pinjol itu akan bisa sangat tinggi gitu apabila dilakukan itu gitu. Foto-foto teman boleh disimpan juga di dalam galeri itu, boleh 1, 2, 3 simpan aja lah gitu, minimal 10 lah dalam itu ya. Masuk slip gajinya, slip gaji kerjaannya, kalau nggak ada ya udah tinggal diedit aja, cari caranya di Google, banyak itu ya.
Dan tempat usahanya itu penting, atau tempat kantornya lagi di kantor itu boleh juga dipoto gitu, untuk meningkatkan keakurasi dari pinjaman kita gitu, pengajuan pinjaman kita, jadi bakal diterima gitulah ya teman-teman ya. Nah itu ya, mungkin itu aja sedikit teman-teman ya, trik-trik pinjol ya yang akan saya share kepada teman-teman. Aman dan akurasinya insya Allah 100% gitu, dicoba gitu ya. Nah gitu ya. Akhirnya sebelum saya tutup ya teman-teman ya, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info dan video-video terbaru dari channel Bang Kopil Official ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.